Baik rekan-rekan, nama saya Lucky Kurniawan dengan NIM 363 akan mempresentasikan yang pertama adalah kewirausahaan Islam. Ya, dapat dilihat di slide. Um, yang pertama adalah pengertian kewirausahaan Islam. Nah, kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Sedangkan um, wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Untuk wira berarti itu pejuang ataupun gagah berani, dan usaha itu berarti berbuat sesuatu atau perbuatan amal. Nah, ini kan dalam konteks Islam berarti ya kita itu mengartikan bagaimana kewirausahaan dalam konteks Islam. Nah, untuk wirausaha itu adalah suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visinya itu seperti apa? Yaitu visi yang biasanya tuh berupa ide inovatif atau peluang atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, secara umum pengertian kewirausahaan itu kan kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Nah, untuk wirausaha itu biasanya itu dipadankan dengan wira swasta, di mana wira swasta itu berarti keberanian dan mampu memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah hidup dengan kekuatan yang dimiliki sendiri. Nah, kita lanjut ke slide 2. Di slide 2 itu ada 3 tema penting kewirausahaan. Yang pertama adalah pursuit of opportunities. Yang dimaksud dengan pursuit of opportunities itu, kita itu mampu membaca peluang karena perubahan situasi dan lingkungan. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi ya dengan situasi dan lingkungan yang mungkin saja berubah-ubah dan menciptakan peluang. Kita pokoknya harus bisa menciptakan peluang di dalam situasi apapun. Nah, yang kedua itu inovasi. Yang inovasi itu kita melakukan perubahan bentuk atau produk yang dihasilkan dari sebelumnya. Jadi kita tuh menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum belum dibuat gitu. Jadi sesuatu yang baru. Kita harus research. Untuk yang ketiga adalah growth. Growth itu kan pertumbuhan. Nah, maksudnya adalah kita itu menjadi seseorang yang makin bertumbuh gitu, dan semakin kreatif dan semakin inovatif dalam berwirausaha. Jadi kita harus harus bisa menjadi seseorang yang lebih kreatif dan inovatif. Itulah yang dimaksud dari growth. Baik, selanjutnya yang slide ketiga yaitu pentingnya kewirausahaan Islam. Di sini tertulis bahwa kewirausahaan dan pandangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah. Nah, masalah muamalah itu adalah suatu masalah yang kaitannya itu atau hubungannya bersifat horizontal, yaitu hubungan antara manusia yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi itu adalah masalah muamalah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kewirausahaan Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan. Nah, mengapa demikian? Karena kita ketahui juga bahwa dulu di zaman Nabi, Nabi itu pandai untuk berdagang atau berwirausaha. Cuman dalam melaksanakan perdagangan atau wirausahanya itu Nabi ada etika-etikanya, jadi tidak berlebihan dan tidak melanggar hukum Islam. Baik, selanjutnya ada rumusan kewirausahaan Islam. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kewirausahaan sebagai motivasi. Nah, mengapa demikian? Karena kewirausahaan itu dilihat bukan hasil akhirnya saja, tetapi bagaimana proses kita untuk sampai bisa ke akhir. Jadi itu merupakan sebuah motivasi. Di dalam proses itu
kita belajar gitu. Oh begini kita melakukan kesalahan apa, dan itu akan menjadi motivasi kita. Yang kedua adalah kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam Islam kita tahu bahwa Allah mewajibkan kita untuk berusaha. Itulah mengapa dalam kewirausahaan Islam, berwirausaha itu bagian dari ibadah. Yang ketiga adalah kewirausahaan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Nah, maksudnya itu adalah kewirausahaan Islam itu kan harus beroperasi dalam sistem ekonomi Islam, dan bertindak sebagai kendaraan menuju penerimaan global sistem ini. Nah, bisa saja sistem ekonomi Islam ini lama-kelamaan diadopt oleh beberapa negara, dan mungkin bisa saja semakin banyak negara yang mengadop sistem ekonomi Islam. Mungkin saja. Dan yang keempat adalah prinsip kewirausahaan Islam diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini sudah jelas, karena kalau kita berwirausaha Islam itu kan memang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, misalnya saja kalau bank misal bank BRI, BRI Syariah, BNI Syariah, itu kan menganut prinsip-prinsip Islam. Jadi tidak melanggar aturan Islam. Kayak apa ya? Di ekonomi Islam mungkin ada istilah mudharabah atau ya pokoknya begitulah. Lalu yang kelima adalah etika kewirausahaan yang baik, yaitu berdasarkan perilaku teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sangat benar, karena di dalam kewirausahaan Islam itu etikanya memang berdasarkan perilaku teladan dari Nabi Muhammad. Misalnya saja, kalau di dalam kewirausahaan Islam itu tidak diajarkan untuk adanya riba. Jadi kita harus memperhitungkan dengan baik gitu ketika kita berwirausaha. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ali Fikri Mubarok, NIM 2017 310258. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan Islam. Nah, konsep kewirausahaan dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah, yaitu berdagang atau bertransaksi atau jual beli. Nah, konsep berwirausaha dalam Islam ini mencontoh kepada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW, yang mana konsep tersebut perlu ditiru dan diterapkan umat Islam. Nah, ini adalah konsep kewirausahaan Islam, di mana konsep tersebut mengambil dari sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Adapun konsep yang pertama yaitu ada siddiq, lalu yang kedua ada amanah, lalu yang ketiga ada tabligh, dan yang keempat ada fatonah. Nah, untuk konsep yang pertama yaitu sifat siddiq, di mana sifat siddiq ini artinya adalah berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja. Nah, maksud diam saja di sini yaitu jika tidak mampu berkata dan bertindak benar, lebih baik Anda diam. Artinya, baik pemimpin ataupun karyawan dalam berwirausaha harus bisa berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan. Jujur terhadap konsumen, pesaing, sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Jujur dalam hal berkaitan dengan
pada saat bertransaksi dengan nasabah, mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang. Jika ada kelemahan atau cacat pada produk, maka disampaikan kepada calon pembeli. Nah, selanjutnya ada sifat amanah. Sifat amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Tugas manusia adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, untuk yang ketiga, ini ada sifat tablik, yang dimana tablik yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan yang menyampaikan komunikasi. Kewajiban semua nabi untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu dan menyangkut di dalamnya hukum agama. Dalam sudut pandang wirausaha berbasis syariah, Tuhan telah memberikan kemampuan istimewa pada manusia. Tentu sudah sepantasnya manusia juga memilih jalan hidup yang istimewa dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada sifat fatonah. Nah, sifat fatonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dalam kewirausahaan berbasis syariah, Allah menghendaki manusia bersikap cerdas dalam menyikapi kehidupan. Allah telah menyediakan dan memudahkan alam ini bagi manusia. Allah juga telah menganugerahi manusia potensi berupa berbagai kemampuan mengelola dan mengatur alam. Manusia cerdas adalah manusia yang pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, seraya tetap menghargai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berwirausaha, sifat fatonah adalah semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal. Ya, maksudnya kecerdasan di sini kecerdasan yang baik ya, bukan kecerdasan yang melenceng. Dan pikiran yang ada untuk mencapai tujuan, memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab itu tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional jika kita semua tidak mempunyai kecerdasan. Nah, para pelaku wirausaha juga harus memiliki sifat fatonah, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana agar usahanya lebih efektif dan efisien. Wirausaha cerdas harus selalu melatih diri dalam mengasah kecerdasan, karena wirausaha diperlukan visi, kreativitas, ketekunan, inovasi, dan kreativitas agar barang atau produk diterima oleh konsumen. Baik, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Afi Maulana dengan NIM 2017 310249. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, yang pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuannya sendiri dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dia miliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Melalui pengertian tersebut terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahaan. Yang pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambah nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya dilakukan oleh wirausaha semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga, memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Keempat, memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti oleh kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Di sini yang terakhir ada karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan atau wirausaha dapat ditemukan pada sikap-sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang wirausaha. Sikap dan tindakan ini biasanya melingkupi sebagian besar dari sikap wirausaha dalam kesehariannya dan merupakan sikap dan tindakan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.